Di situ Randy mengakui kalau dia ada rasa tato di belakang badannya itu, tatonya si selingkuhannya itu. Dia cerita kenapa dia selingkuh, karena selingkuhannya itu bisa menjadi tempat yang nyaman banget buat dia curhat, buat dia cerita. Hola netizen yang tercinta, keretakan rumah tangga Randy Karnet dan Lady Nayawan masih menjadi perbincangan publik. Randy Karnet akhirnya mengakui kalau berita soal dugaan perselingkuhan dirinya dengan Syahnaz Sadiqah itu benar. Randy Karnet mengaku kalau sudah berbuat kesalahan yang sangat besar kepada istrinya. Randy Karnet pun buka-bukaan soal isu perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah di podcast Denny Sumargo. Hanya bisa meminta maaf dan mencoba untuk memperbaiki hubungan keluarganya. Kini Randy Karnet seolah pasrah dengan apa yang akan dilakukan Lady Nayawan. Mengetahui kalau suaminya sudah ngaku dan membenarkan perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah, Lady Nayawan memberikan tanggapannya. Merespon pertanyaan awak media soal penyesalan Randy Karnet, Lady Nayawan justru tampak ingin rehat sejenak dari masalah rumah tangganya. Ia sedang menikmati circle positif yang saat ini sedang ada di sekitarnya dan memberikan support atau dukungan untuknya. Lady Nayawan pun menanggapi soal Randy Karnet yang tampak ingin mempertahankan rumah tangganya di saat dirinya bakal memilih jalan perpisahan. Lady Nayawan sudah menyerahkan dan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk kelanjutan kasus rumah tangganya dengan Randy Karnet. Lady Nayawan juga berharap dan memohon doa supaya masalah ini bisa diselesaikan serta prosesnya berjalan dengan baik. Melihat pernyataan Lady Nayawan, netizen yang terhormat menangkap ada upaya pisah atau perceraian nampaknya ada di depan mata. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Syahnaz, Randy, kalian masih beruntung terlahir di Indonesia, masih bisa tertawa, masih bisa berkarir karena rakyat Indonesia itu pemaaf. Kalian merasa enteng saja berselingkuh karena merasa akan kembali seperti semula dengan berjalannya waktu ya. Coba saja kalau kalian di Korea Selatan, kalian kena kultur cancel. Rakyat di sana tidak akan pernah memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Terutama public figure. Kelar hidup kalian, nggak mungkin bisa bangkit lagi. Hebatnya di Indonesia, public figure yang bermasalah masih bisa jingkrak-jingkrak, cengenges-cengenges kesana kemari. Luar biasa. Begitulah, jadi tidak punya efek jerak. Jawab dengan jujur ya, apa yang akan kalian lakukan kalau suamimu menato badannya dengan wajah wanita lain yang dia cintai? Jawab jujur loh. Kebayang gak sih setiap saat, setiap hari melihat tato itu wanita lain sepanjang pernikahan? Kebayang kan? Menyakitkan sekali. Buat kalian yang udah nonton podcastnya Densu sama Randy, pasti kalian tahu kalau di podcast itu Randy udah mengakui perselingkuhannya. Di situ Randy mengakui kalau dia ada rasa tato di belakang badannya itu, tatonya si selingkuhannya itu. Dia cerita kenapa dia selingkuh, karena selingkuhannya itu bisa menjadi tempat yang nyaman banget buat dia curhat, buat dia cerita. Di saat dia lagi ada masalah dan dia cerita sama selingkuhannya dan dia jadi adem. Ini tuh bisa kita jadiin pelajaran banget ya buat kita. Kalau misalnya kita punya masalah dengan pasangan kita atau masalah apapun, jangan pernah kalian cerita dengan lawan jenis. Takutnya akan terbentuk rasa nyaman, dan dari rasa nyaman itu akan terbentuk rasa yang namanya sayang. Dan dari rasa sayang itu akan terbentuk yang namanya cinta. Bibit-bibit perselingkuhan bisa tumbuh dari itu. Buat kalian yang sudah menikah dan kalian memiliki masalah dengan pasangan kalian, ya kalian curhat aja ke orang yang menangani tentang konseling pernikahan. Atau buat kalian yang memiliki masalah sesuatu, pribadi atau apapun itu, curhatnya kemana? Ya curhat dong ke pasangan kalian. Pasangan kalian itu harus menjadi tempat yang paling nyaman buat kalian untuk menumpahkan segala sesuatu. Apapun itu, suka, duka. Bro Ren, apa yang lo lakukan itu ya jelas-jelas salah lah. Lo kan udah punya bini, punya keluarga. Lo pacarin orang yang juga udah punya suami, punya keluarga. Dari sisi manapun ya jelas-jelas salah lah, ya kan? Lo terlalu, lo bener-bener. Kalau kata Bang Haji Roma, terlalu.
Tapi menurut gue ada sisi baiknya sih. Kok ada sisi baiknya sih? Gue pasti dihujat nih. Yalah, lu kan good looking. Ya, nama lu sekarang lagi viral. Selama lu good looking, lu viral, dan lu mau mengakui kesalahan-kesalahan lu, di Indonesia ini paling gampang cari simpati. Lu pasti dimaafkan. Dan kalau dimaafkan itu, udah pasti lu banyak tawaran tampil di TV sana, TV sini, banyak kerjaan. Nah, itu sisi baiknya. Tapi jangan lo ulangin lagi ya kelakuan lo itu ya. Good luck bro. Aku melihat memang ya Randy ini lagi gimana ya, ya wajar ya, lagi merasa tersudutkan, lagi nggak tenang, lagi gusar, lagi penuh tekanan, pasti tentu itu ya manusiawi sekali dengan apa yang sudah dilakukan, yang akhirnya terbukalah oleh kita semua terlihat. Nah, cuma yang menarik adalah dari wajah dari seorang Randy ini, aku melihat dia ini kayak lagi nahan juga emosi, ya, lagi dia tuh sebenarnya kalau dibilang saya mau keluarga saya baik-baik saja karena untuk anak-anak saya, benar, ada benarnya. Tapi aku lihat sih lebih ke kayak ini tuh kayak tekanan gitu loh, kalau dia itu harus muncul di publik gitu untuk menenangkan semuanya gitu. Bagus sih, gentle lah, cuma memang tapi kurang ya, kalau aku bilang tuh kurang deket gitu ya. Ya harusnya sebagai laki-laki kalau memang gentle, ya saya salah. Ya walaupun memang nggak mudah ya, apapun itu nggak mudah. Coba klarifikasi ini terlalu nanggung ya menurut aku. Cuma karena ya segitu juga udah bagus, karena banyak juga yang nggak ngaku, banyak juga yang nggak klarifikasi. Tapi yang aku lihat memang dia banyak tekanan ya, dari raut wajahnya ini bener-bener gitu, kayak ini tuh bener-bener masalah besar, memang besar gitu loh, karena ini udah terlanjur kita semua tahu ya. Dan kayaknya juga dia dapat tekanan yang luar biasa gitu. Nah, tapi kalau lihat lagi dari raut wajah seorang Randy ini, dia lagi kayak kesannya marah gitu. Dia tuh kayak lagi marah, emosi. Nah, marahnya ini kenapa? Marahnya ini ya kenapa gitu loh? Ini harus sampai terpublikasi sampai sebegini gitu loh. Ya marahnya sih kelihatan banget ya ke istrinya gitu loh, karena dia masih merasa bahwasanya penyebab dari terbongkar ini adalah istrinya gitu loh. Harusnya istrinya nggak begini, harusnya istrinya nggak begini gitu. Ya disayangkan oleh dia gitu. Jadi itulah yang membuat dia tuh kelihatan banget gitu ekspresinya, dia marah gitu, sampai ya dibilang kurang tidur, gelisah dan sebagainya. Tapi ya kalau nggak ini kan kita nggak bisa nyalahin istrinya juga dong, kan istrinya udah maafin, udah kasih ultimatum, kenapa dilakukan lagi? Nah, kita banyak banget gitu yang bilang harusnya istri nggak usah dong buka aib suami, nggak usah aib-aib rumah tangga sampai diginiin. Nggak bisa juga loh kita ngomong gitu, namanya emosi orang kan beda-beda tingkatannya, namanya juga manusia, apalagi kayak ini kan ibaratnya tuh gimana ya, rumah tangga gitu loh. Kembali lagi mental orang itu beda-beda, cara orang menyelesaikan masalah juga beda-beda. Ayolah netizen, jangan terlalu seperti itu juga. Kalau mungkin itu juga yang ngalamin kita juga, kita akan melakukan hal yang lebih dari itu mungkin. Apalagi kan ini nggak sekali, nggak 2 kali gitu loh. Jangan juga main menyerah, karena aku melihat ya dari wajahnya si Mbak Lady ini, dia itu sebenarnya nggak mau loh ini terjadi. Dia nggak mau loh sampai ini terjadi dalam rumah tangganya juga, dan dia udah sabar, apalagi dia dalam keadaan hamil gitu. Kita juga harus memikirkan itu. Dan yang aku lihat di sini sih Randy-nya ini kayak nggak ada penyesalan loh dalam hubungannya dia yang salah itu. Dia kayak nggak ngerasa bersalah, itu yang aku lihat ya dari garis wajahnya ya. Itu kayak dia nggak nyesel gitu. Kalau dibilang dia mau mempertahankan rumah tangganya atau enggak, kalau aku lihat
dia itu seperti yang juga udah siap untuk bercerai gitu. Jadi Randy-nya juga udah siap aja bercerai. Intinya sih kalau lihat dari wajahnya, dia memang seperti orang yang marah gitu. Ya kalau menurut aku, yang aku lihat Randy ini bener-bener marah terhadap istrinya gitu. Karena kan memang kan ini yang buka kasus ini adalah istrinya gitu. Jadi kayaknya ya begitulah. Dia ini menahan marah yang luar biasa, menahan kecewa gitu. Dia juga nggak santai pas klarifikasi itu. Dia juga nggak gimana ya, nggak menunjukkan, walaupun minta maaf, dia minta diberikan ya kesempatan untuk menjadi yang lebih baik, tapi bukan berarti dia menyesali gitu loh kesalahannya dia. Kalau aku lihat ya dari gestur tubuh, dari aura, dari mimiknya dia gitu, itu dia nggak merasa bersalah gitu, kayak orang yang tidak merasa bersalah. Nah itu kan sebenarnya tidak baik juga ya, kasihan gitu. Kalau dia benar-benar ingin yang terbaik untuk anaknya, ya harusnya dia jaga psikis ibunya, dia jaga mental ibunya, dan dia jaga sebaik-baiknya rumah tangga. It's okay lah, namanya manusia, jatuh sekali, 2 kali udah. Tapi ya jangan sampai terlalu begini. Apalagi kan kalau kita lihat dari broadcastnya istrinya itu, Lady, sampai sifat dan sikapnya si Randy ini juga kan berubah. Jadi lebih temperamen, nggak kayak dulu lagi gitu. Itu kan yang membuat akhirnya istrinya juga menggugat cerai gitu loh. Jadi ya pelajaran juga untuk semuanya agar lebih mengenali karakter pasangan kalian dan menyikapi masalah ketika datang. Nggak harus juga barbar dan sebagainya, tapi kembali lagi kondisi mental seseorang dan cara seseorang menyelesaikan masalah itu ya berbeda-beda, jadi kita nggak bisa bilang apa-apa. Nah apapun itu tetap kita doakan yang terbaik untuk mereka agar mereka lebih bahagia lagi dan lebih damai lagi. Nah buat kalian semua jangan lupa, kira-kira artis siapa nih yang mau aku bacakan lagi karakternya dan juga suasana hatinya. Dan jangan lupa like, share, and comment YouTube channel aku untuk mendukung aku dan juga untuk membuat aku semangat dalam membacakan karakter, suasana hati dan permasalahan dari idola kalian. Oke, terima kasih.